Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 5 Soli dan Soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya selalu tetap bersemangat. Nah, bertemu kembali bersama Bu Ziza dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini, teman-teman akan memasuki materi baru terkait memahami teks eksplanasi. Namun, sebelum itu, Bu Ziza akan menyampaikan kesepakatan selama belajar bersama Bu Ziza. Seperti biasanya ya. Walaupun Bu Ziza tidak sedang berinteraksi secara langsung dengan teman-teman, diharapkan teman-teman dapat menerapkan kesepakatan berikut seperti biasanya teman-teman belajar di sekolah. Nah, kesepakatan yang pertama, fokus mendengarkan penjelasan Bu Ziza. Kesepakatan yang kedua, jika teman-teman ingin minum ataupun ingin ke toilet, dapat menghentikan video ini dan melanjutkan kembali setelahnya. Harus disaksikan sampai habis ya. Dan yang ketiga, tontonlah video pembelajaran dengan jarak pandang yang aman dan berada di ruangan yang terang. Yang keempat, selama menyaksikan video pembelajaran, teman-teman diharapkan duduk pada posisi yang baik dan benar. Pastinya tidak sambil baring. Dan yang terakhir, segeralah mengerjakan tantangan atau penugasan yang sudah di-share Bapak Ibu Guru pada Google Classroom masing-masing, supaya tidak menumpuk penugasannya. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi inti, seperti biasa, Bu Ziza akan mengajak teman-teman bermain terlebih dahulu. Alfazonnya kali ini yaitu tebak logika. Nah, Bu Ziza akan menampilkan gambar berupa gambar buah. Nah, teman-teman diharuskan untuk menentukan nilai setiap gambar buah berdasarkan logika dari jumlah yang disediakan. Bu Ziza tampilkan gambarnya ya. Nah, di sini ada 3 macam buah, yaitu apel, pisang, dan jeruk. Kira-kira nilai dari apel berapa ya? Benar sekali, nilainya 10. Ini berlaku untuk semua apel ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita harus menentukan nilai dari buah pisang. Berapa teman-teman? Barakallah, benar sekali, nilainya 4. Berlaku juga untuk nilai pisang yang lainnya. Oke, selanjutnya yang terakhir, teman-teman hanya tinggal menentukan nilai buah jeruk. Kira-kira berapa? Ya, benar sekali, nilainya 2. Nah, di sini teman-teman sudah mendapatkan semua nilai dari 3 buah tersebut. Nah, jumlah yang terakhir berapa ya kira-kira teman-teman? Barakallah, ternyata jawabannya 16. Nah, teman-teman ternyata dapat mengaitkan antara angka sesuai gambar dan jumlah yang ditentukan. Baiklah, bermain sudah, berarti kita siap untuk masuk pada pembelajaran inti. Materi kita kali ini adalah terkait teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ya? Nah, silakan disimak baik-baik. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu peristiwa yang dipaparkan secara detail dengan tahapan-tahapannya. Biasanya, hal yang dipaparkan dalam teks eksplanasi ini berupa fakta. Nah, umumnya teks eksplanasi berbicara tentang hal-hal yang bersifat nyata atau fakta ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah tujuan adanya teks eksplanasi. Ada 2 poin yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, menjelaskan sebuah peristiwa yang terjadi, baik itu yang sudah lama terjadi ataupun yang baru saja terjadi beberapa hari sebelumnya. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat yang terjadi. Selanjutnya, kita beralih pada kriteria teks eksplanasi. Yang pertama,
memuat informasi berdasarkan fakta, faktual. Informasi yang disajikan harus benar-benar nyata ya teman-teman. Nah, yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam maupun sosial. Oke, selanjutnya, teman-teman sudah mengetahui pengertian, tujuan, dan kriteria dari teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan membahas struktur apa saja sih yang terdapat pada teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai 3 struktur yang membangunnya agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang pertama, ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi hal-hal yang bersifat umum ya teman-teman. Pada pernyataan umum ini disampaikan informasi yang telah banyak diketahui orang dan disampaikan secara jelas. Yang kedua, ada deretan penjelas. Berisi informasi tambahan atau pendukung pernyataan umum dan biasanya bersifat lebih khusus. Nah, informasi yang disampaikan pada deretan penjelasan ini merupakan informasi lanjutan dari bagian pernyataan umum. Dan bagian yang terakhir atau struktur yang terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan. Berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dibahas. Nah, kesimpulan dalam teks eksplanasi biasanya bersifat pilihan atau bukan keharusan. Penulis dapat memberikan intisari atau dapat juga berupa tanggapan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Baiklah, untuk lebih memahami lagi terkait struktur teks eksplanasi, Bu Ziza akan memberikan contoh berupa sebuah teks yang berjudul Pelangi. Namun, dikarenakan teksnya sedikit panjang, jadi akan kita bahas satu persatu paragrafnya ya. Dimulai dari paragraf pertama. Silakan teman-teman baca dengan saksama. Bu Ziza percepat ya. Pada paragraf pertama teks eksplanasi, biasanya selalu terdapat struktur pernyataan umum. Ingat ya, paragraf pertama selalu terdapat struktur pernyataan umum karena berisi hal-hal dan informasi seputar pelangi sesuai dengan judul. Oke, selanjutnya paragraf kedua. Silakan dibaca dengan saksama. Sudah lanjut ya penjelasannya. Paragraf kedua pada teks eksplanasi biasanya terdapat struktur deretan penjelas. Nah, teman-teman, untuk deretan penjelas tidak harus terdiri dari satu paragraf ya, seperti yang sudah Bu Ziza tampilkan. Namun, bisa lebih dari satu paragraf, tergantung dari seberapa detail penjelasan yang dijabarkan sebagai lanjutan dari pernyataan umum. Nah, pada teks yang Bu Ziza tampilkan, deretan penjelas berisi tentang informasi proses terjadinya pelangi. Baiklah, kita lanjut pada paragraf ketiga. Silakan dibaca dengan saksama. Bu Ziza lanjut penjelasannya ya. Sedangkan pada paragraf terakhir selalu terdapat struktur interpretasi atau kesimpulan. Struktur tersebut biasanya berisi intisari atau dapat juga berupa tanggapan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Baiklah, thank you. Sekian, terima kasih karena teman-teman sudah fokus mendengarkan penjelasan materi dari Bu Ziza. Silakan teman-teman segera mengerjakan penugasan yang telah Bapak Ibu Guru share supaya penugasannya tidak menumpuk. Sampai di sini dulu belajar bahasa Indonesia kali ini ya teman-teman. Kita sambung pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.